Selamat datang di YouTube channel Suwe Orajamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari salah satu bela diri klub di Surabaya. Yang konon katanya bagi kalian yang mengikuti mixed martial art harus menguasai bela diri yang satu ini. Namanya Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ. Bagi kalian yang belum tahu Brazilian Jiu-Jitsu seperti apa, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita, Pak Rudi, Pak Rudi dan Pak Arifin ya, dari Saka BJJ Surabaya. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak Rudi, ya, kalau kita lihat dari namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu sudah bisa dipastikan asalnya dari Brasil. Tapi nama di belakangnya ini kan notabene adalah jenis bela diri dari Jepang. Mungkin Pak Rudi bisa jelaskan sedikit mengenai sejarah dari BJJ itu sendiri. Jadi kalau ngomong gampangnya BJJ itu adalah berasal dari Jepang, tetapi dikembangkan di Brasil. Jadi kalau kita ngomong sejarahnya di Brasil pada mulanya pada waktu setelah Perang Dunia, banyak orang-orang dari Jepang, banyak yang migrasi, mereka ada yang ke negara-negara termasuk ada yang ke Brasil. Nah, sebagian dari yang ke Brasil itu termasuk diantaranya ada cukup banyak mereka yang menguasai bela diri. Ada yang menguasai jiu-jitsu, ada yang menguasai judo, karate dan sebagainya. Salah satunya adalah yang menguasai bela diri judo itu Itsuyo Maeda namanya. Itsuyo Maeda dia ke Brasil dan kebetulan waktu dia sampai di sana dia tinggal di tempatnya keluarga Gracie waktu itu di Brasil, dan di tempatnya situ sebagai balas jasa dia juga akhirnya mengajar ke beberapa orang di keluarganya Gracie. Yang diajarkan waktu itu adalah bela diri judo pada awalnya. Bukan jiu-jitsu. Jadi judo itu saat itu juga sudah jadi bela diri yang sangat berkembang. Dia berawal dari jiu-jitsu, dia dikembangkan lagi menjadi judo. Jadi judo itu sendiri juga berasal dari jiu-jitsu? Iya. Jadi ada awal mulanya jiu-jitsu, kemudian dikembangkan lebih modern oleh yang namanya Jigoro Kano. Jigoro Kano itu adalah seorang praktisi dari jiu-jitsu sendiri yang dia memodifikasi sedikit dari jiu-jitsu, dia modifikasi menjadi judo. Ya, judo itu pada waktu itu diadopsi jadi bela diri nasional di Jepang. Nah, kemudian salah satu dari muridnya Jigoro Kano ini ada yang migrasi ke Brasil dan dia mengajar di keluarganya Gracie ini. Jadi dia mengajarkan itu, kemudian oleh keluarga Gracie ini salah satu yang paling menonjol adalah Carlos Gracie waktu itu. Oleh Carlos Gracie dimodifikasi lagi istilahnya, disesuaikan dengan kondisi, karena mungkin ya kondisi fisiknya berbeda, mungkin kondisi ya,
kebutuhannya berbeda, akhirnya dimodifikasi lagi, dikembangkan lagi, akhirnya jadi namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Iya. Harusnya Brazilian Judo dong ya. Boleh Bu. Cuma itulah suka-suka ngasih nama juga. Oke. Pertanyaan pada Pak Arif ini. Bisa dijelaskan nggak kira-kira gambaran dari bela diri ini seperti apa sih? Gambaran dari Brazilian Jiu-Jitsu ya. Ya. Ya, basically Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih ke teknik penguncian. Oke. Jadi melumpuhkan lawan dengan kuncian. Oke. Jadi lawan itu diberi dua opsi. Dia menyerah atau istilahnya tap out. Oke. Kalau dia tidak menyerah, dia ada dua kemungkinan. Pop, patah tulang, atau bisa pingsan. Karena penguncian itu ada dilakukan di bagian persendian dan pernafasan saluran. Oh, Saluran pernafasan. jadi ini agak beda dengan bela diri yang biasanya striking, pakai pukulan, Betul. tendangan. Ini agak Jadi ini lebih ke kuncian, penaklukan lawan. Kalau saya dengar gitu, saya ingin tahu nih Pak. Risiko cederanya besar nggak sih? Kan penguncian dan pop out dan mungkin pingsan, tuh resikonya besar nggak sih? Nah, kita ngomong resiko itu pada kondisi apa dulu sekarang? Kalau kita ngomong yang ditakutkan sebagian orang kan waktu mau mulai latihan, kalau tanya biasanya waktu di WA, chatting tanya, ini bahaya enggak atau kenal pilku, tanya. Kondisi pertamanya adalah waktu kita berlatih, sebetulnya itu adalah sangat-sangat aman. Kalau kita kenapa saya bisa ngomong aman? Karena kita selalu punya option untuk namanya tap out. Tap out. Kita bisa tap out. Dan kuncian itu tidak langsung namanya orang kena kunci serta-merta kayak tangan kena kunci langsung patah, tidak. Kita punya ada momen kita merasa agak ketarik, kemudian sakit. Kalau dibiarin sakit banget patah. Oke. Nah, jadi nggak langsung patah. Tiba-tiba patah, bisa di kecelakaan mungkin, tapi itu sejauh saya berlatih kok yang nggak pernah mengalami apa-apa sebetulnya. Oke. Atau orang dicekik tidak langsung kita langsung pingsan. Kita take time, cekik, sesak napas, tahan lagi, pucat, pingsan. Nah, jadi di sela-sela waktu itu kita take out. Kadang-kadang orang kenapa kok bisa cedera? Karena dan kalau saya boleh ngomong adalah masalahnya ego ya. Masalahnya ego. Kita ada rasanya enggak masih bisa atau bubuk. Nah, itu yang masalah. Oke. So, seharusnya ada beberapa tahapan sebelum itu sampai ke titik cedera itu ya. Oke, berarti tergantung juga masalah ego. Yes. Kalau memang kita merasa kita nggak bisa lepas, ya udah nggak bisa escape lah istilahnya ya, istilah BCC itu escape ya. Mending kita tap out aja. Harus harus tap out. Kita tap out hari ini, ya udah tap out. Ya, kita bisa lanjut latihan lagi. Kita paksain nggak mau dan ternyata cedera, kita bisa off latihan malah sebulan, malah lebih lama, malah sedih ya. Saya balik ke mungkin rewind sedikit ya. Kenapa Rudi dan Pak Arifin ini memilih olahraga Brazilian Jiu-Jitsu sebagai bela diri? Sementara di luar kan banyak, opsinya banyak. Jadi kenapa saya lebih memilih Brazilian Jiu-Jitsu? Basic saya ketika dari SD, saya sudah suka bela diri. Oke. Nah, hanya saja waktu itu belum ada istilahnya Brazilian Jiu-Jitsu. Judo saya tahu, cuma ke waktu itu saya hanya paham judo teknik banting lawan. Jadi waktu itu saya lebih hobi bela diri yang bersifat striking. Oke. Nah, pada saat itu kurang lebih waktu saya beranjak SMP, itu ada di salah satu stasiun televisi Indonesia menayangkan pertarungan bela diri secara bebas. Jadi dari basic bela diri manapun boleh ditarungkan. UFC kalau nggak salah. Namanya UFC dan itu waktu itu UFC 123 ya, masuk TV. Nah, dari situ saya melihat pertama kali, wah ada nih boxer, petinju. Wah ada nih dia basic karate.
oh ada nih basic taekwondo. Dan waktu itu saya melihat ada sosok fighter satu namanya Royce Gracie. Royce Gracie ya. Dan dia membawa bendera Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Jadi di mana waktu itu lawan-lawannya, waduh kalau boleh saya lihat masal-masal gede-gede ya. Dan Royce Gracie ini, sorry, kasarnya saya lihat paling cupu gitu loh. Tampangnya cupu, badannya paling kecil, blow on banget lah ya maksudnya ya. Nggak seperti fighter umumnya. Dan dia fight dengan menggunakan istilahnya gi ya. Oke. Baju tradisional bela diri ya. Kayak karate juga kan ada istilahnya gi, judo ada gi. Dia bertarung dengan baju seperti itu. Nah waktu itu saya pikir, wah ini orang bunuh diri ya. Oh, so actually baju gi itu disadvantage ya buat pertarungan bebas seperti itu. Waktu itu pertama kali saya lihat, istilahnya lucu, ngapain sih orang ini tanding kok pakai baju gitu. Dan setelah beberapa pertandingan, saya ada melihat Royce Gracie itu melakukan satu kuncian menggunakan bantuan bajunya dia sendiri dengan cara mencekik lawannya. Istilahnya dilibatkan di saluran nafas di leher lawan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya lihat waktu itu, wah nggak mungkin menang deh. Ini orang yang namanya Royce Gracie ini apaan sih ini Brazilian Jiu-Jitsu. Saya nggak mengidolakan sama sekali gitu loh waktu itu. Dan dari pertandingan waktu itu di UFC, Rudy juga lihat ya waktu itu ngikutin ya. Jadi UFC itu dalam satu fight diselesaikan ya langsung ya secara turnamen ya. Jadi beda sama yang sekarang. Kalau sekarang ini satu hari cuma satu fight. Kalau zaman dulu itu kompetisi, berarti kompetisi. Semifinal, perempat final, semifinal. Dalam hari yang sama. Dalam hari yang sama. Satu orang bisa fight 3-4 kali. Wow. Jadi butuh fisik yang benar-benar prima. Iya. Betul sekali. Itu gila banget sih kalau misalnya dibilang satu hari harus menyelesaikan beberapa pertandingan. Dan waktu itu nggak ada time limit kan? Gilanya di situ. Nggak ada time limit, nggak ada protektor, nggak ada glove, nggak ada pakai apa-apa. Hanya saja tidak boleh mentolong, menggigit, kemaluan tidak boleh. Jadi benar-benar free fight. Minim sekali pertandingan. Minim. Jadi proteksi minim. Benar-benar kayak kita nih kalau di jalan. Nah, fight sesungguhnya itu dibikin di event itu waktu itu. Kalau dari Pak Rudi sendiri, saya awal mulanya ikut BJJ itu gimana? Ikut BJJ. Nah, ikut BJJ, ya itu basically tahun berapa ya? Sebelumnya saya pernah ikut beberapa bela diri sebelumnya saya pernah ikut beberapa. Tapi standing, saya pernah ikut standing beberapa macam. Kemudian pernah ikut juga judo juga pernah, jiu-jitsu tradisional saya pernah juga. Terus sempat melatih juga waktu itu, cuman saya sempat vakum, beberapa waktu sempat vakum karena vakumnya salah satunya kesibukan kerjaan memang waktu itu. Terus yang kedua saya mempertanyakan gitu loh, ada beberapa hal yang saya kok merasa yang saya pelajari waktu itu tidak semuanya itu practically bisa dipakai. Ada beberapa hal yang saya personally setelah cukup lama mempelajari kok saya merasa itu agak sulit untuk bisa dipraktekkan real. Dalam artian real itu dalam artian gini, bukan skenario itu kalau saya pukul kemudian ini nanti ditangkis di gini. Nah, itu sesuatu yang skenario itu cakep sih, cuman saya merasa kalau musuh ini ngasih perlawanan itu yang tadi skenario tadi itu tidak segampang itu atau urutannya belum tentu kayak nanti kita latih sih. Latihannya 1, 2, 3. Prakteknya musuhnya bisa jadi 2, 3, 1. Nah, ini ceritanya lain. Ceritanya lain. Nah, dari situ saya kok merasa ada yang kurang sih kadang-kadang dari yang saya latihnya agak ada ya. Terus saya sempat belok ke latihan beban waktu itu banyak malah jadi kuli ya. Beban, gitu kan. Jadi latihan, tapi orang juga takut sama saya karena gede waktu itu. Badannya besar. Itu gede. Saya sedang meter. Ya, orang mau berantem juga takut ya, gede juga. Nah, dari situ saya tahun 2009 atau 2010. Nah, itu saya mulai ketemu sama teman lama saya dulu latihan jiu-jitsu dulu. Nah, itu ketemunya sama Hoki dulu sih kayaknya. Saya ketemu namanya Hoki.
kemudian dari hoki dia ngomong, sekarang aku latihan BJJ nih sekarang, Brazilian Jiu-Jitsu. Yang waktu itu saya Brazilian Jiu-Jitsu saya pernah juga cari-cari sih waktu itu, tapi sama kayak Arifin dulu kasusnya saya nggak nemu di mana sih yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu ada. Waktu saya sempat saya di Jakarta, ada di Jakarta, tapi di Surabaya nggak ada. Nah, saya ketemu sama Hoki, saya dikasih tahu, oh kita latihannya ada latihan ini di Danau Sadar Agency waktu itu. Ya, sudah bukan di Atlas, waktu itu sudah mau pindah ke Danau Sadar Agency, pindah tempat udah. Di sana terus ketemu sama Roy, ternyata saya juga kenal sama Roy dulu. Roy sama-sama satu kuliah dulu sama saya. Terus mulai saya ikut Jiu-Jitsu itu. Kalau enggak 2009, 2010 awal, salah satu itulah. Pokoknya kurang lebih sekarang ya. Iya. Terus dari situ saya mulai lihat, oke, ini different. Gitu. Saya melihat bahwa ini bela dirinya yang ternyata memang BJJ ini uniknya size dan meter sih iya, tapi kalau orang yang punya teknik melawan orang yang nggak terlalu teknik itu size nggak terlalu meter ternyata, nggak terlalu meter, power nggak terlalu meter, tetap dipakai. Bohong kalau orang ngomong wah kita nggak pakai tenaga, itu kosong. Tapi kenyataannya adalah waktu saya ikut, saya ketemu dulu ada cewek ya dulu saya, ada cewek beratnya cuma 40 mungkin 45 lah, 40 kiloan dan saya dicuk. Saya dicuk dalam posisi saya sudah pernah belajar bela diri nih, pernah belajar macam-macam. Waktu sparring, ya waktu sparring aku dicuk, benar-benar dicuk RNC dan tap out. Saya pikir logikanya sih memang harusnya saya lebih power kan, lebih gedean, tapi enggak. Basically seperti apa yang ditunjukkan Roy Gracie, skill over power itu betul. Betul sekali. Betul sekali. Nah dari situ saya makin yakin ya, benar-benar ini real lah olahraga Brazilian Jiu-Jitsu ini, dan saya benar-benar aku pengen serius sama olahraga ini sampai sekarang. Nah, saya mau tanya sama Pak Budi. Yuk, untuk BJJ sendiri ini ada berapa tingkatan sih? Kalau tiap bela diri pasti ada sabuk ya Pak ya? Iya. Kalau di BJJ ini ada tingkatannya apa sih? Jadi kalau tingkatannya BJJ basicnya cuma 5. Jadi ada sabuk putih, kemudian biru, kemudian purple, kemudian coklat, lalu kemudian sabuk hitam. Nah di atasnya hitam nanti ada tingkatan lagi sih, ada sabuk hitam, kemudian ada sabuk hitam merah, sabuk merah. Tapi itu entar aja ya, itu masih panjang ceritanya panjang. Bahkan kadang-kadang yang membedakan sama BJJ sama yang lain, masalahnya di sini. Saya sering dapat ada yang tanya ke saya, kalau tanya BJJ biasanya via WA itu banyak nanya gini, saya mau jadi sabuk hitam itu berapa lama sih? Ini yang sering ditanya ini. Nah ini masalahnya ini untuk sekedar info aja, saya ini mulai BJJ tahun 2010. Ya. Anggaplah 2010 kalau mungkin lebih dulu dari saya, sedikit lebih dulu dari saya. Dan kalau kita hitung sampai sekarang ini 2020 lebih 10 tahun. Oke. Posisi kita saat ini kita belum black belt, kita ini masih sabuk umum. Berarti di tingkatan 3 masih baru kan. Nah seperti itu. Jadi saya mesti ngomong ke banyak orang, katanya berapa lama nih sabuk putihnya, berapa lama, biru-birunya berapa lama? Jawabannya adalah itu jangan ditanyain deh, itu panjang. Karena bedanya BJJ sama bela diri lain, itu BJJ ini nggak ada jadwal ujian terjadwal. Kamu pasti dapat ini dalam tempo setahun mungkin, tahun mungkin, itu nggak ada jadwal. Permasalahannya adalah kita mampu nggak menguasai teknik. Memang ada kurikulumnya, tetapi kurikulum yang di sini, terutama kalau di tempatnya Prof. Niko, terutama di Selagi ya, itu kita bukan masalah kita tahu. Oke, kalau cuma tahu teknik, saya nonton videonya mungkin bisa seminggu 2 minggu udah tahu tekniknya, tahu. Cuman yang diminta adalah kita bisa prakteknya, bisa prakteknya. Nah, itu bukan cuma sekedar jurus,
Tapi benar-benar harus tahu aplikasinya Bisa, betul. di real sekali. Iya, betul. Persoalannya di situ. Nah, itu yang mungkin sedikit info buat yang tadi tanya-tanya BJJ. Berapa lama nih dapat ini jago ini berapa lama? Oh, jangan saya deh panjang, nggak ada Itu jadwalnya. benar-benar relatif ya Pak Rudi. Iya. Ada waktunya itu benar-benar Ada yang cepat, ada yang cepat, Ada yang lama. dalam artian emang nangkepnya cepat, Betul. orangnya juga rajin. Oke. Ngomong gampangnya rajin kan, kalau yang absen seminggu bisa latihan 4 kali sama yang seminggu Karena bolos. seminggu sekali 2 kali, Ya, tentunya pasti udah beda. udah beda. Ya. Karena balik lagi di setiap kelas itu ada sesi sparring. Jangan Nah, dari sesi sparring itu kita bisa tahu Oke. skill kita itu sampai mana. Jam terbang juga mau. Betul, apa yang materi yang sudah kita pelajari itu apa? Karena jujitsu ini kurang lebih juga ya kayak catur ya, Rudi ya. Kayak catur ya. Kita nggak bisa ketemu orang, aku pakai jurus ini, kamu pasti kalah, Pasti. kamu pasti skakmat. Nggak. Beda. Jujitsu kayak gitu. Karena reaksinya orang beda. Aksi reaksinya beda. Oke. Mengenai outfit nih Pak. Outfit. Kadang saya melihat di video di YouTube ya. Ada beberapa itu yang memakai yang tadi Pak Rudi dan Pak Arifin bilang gi baju dari Yes. tapi sebagian tuh nggak pakai Pak. Dia pakai cuma kayak Kaos. apa ya? Kaos dan celana pendek, mungkin ada yang celana panjang. Itu Kalau orang awam, bedanya apa sih, Pak? orang awam bilang kalau bilang pakai kayak baju renang ya. Iya, compression fit. Ya. Compression fit. Jadi basically kelas BJJ itu ada 2. Yang pertama itu namanya kelas gi. Gi itu istilah sebutan untuk baju BJJ itu namanya gi. Oke. Ya, itu sih basically bahasa Jepang. Jepang juga namanya juga gi. Gi itu baju seragam itu namanya gi. Jadi bahannya dari baju banyak katun tebel itu buat BJJ. Bahannya mirip baju judo tapi cuttingnya beda sama judo. Judo akan lebih longgar, sleeve-nya lebih longgar, semua lebih longgar. Kalau itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kelas pakai kelas nogi. Nogi itu kita boleh pakai kaos, tapi disarankan pakai compression fit. Jadi pakai yang compression shirt, compression pants, sama pakai celana. Jadi nggak kayak orang renang. Orang Muslim pakai full yang semuanya pakai orang Muslim. Dehidrasi. Iya, kita harus pakai celana juga. Nah, kayak gitu. Bedanya apa sih sebetulnya kalau kita ngomong secara tekniknya hampir sama ya, 80-90% tekniknya sama. Bedanya di grip, istilahnya grip. Oke. Kalau kita di kelas gi, saya bisa grip baju, Grip saya baju. bisa grip sleeve, grip celana, Oke. belt. Nah, kalau nogi itu kita adalah yang kita grip adalah badan. Badan, itu saya grip di pergelangan, saya grip di leher, atau saya grip di kaki, di ankle. Jadi saya kontrolnya di situ. Bedanya di situ. Tekniknya Sama ada kalau di gi itu ada sedikit modifikasi kuncian ya, beberapa Oke. bagian Karena ada baju yang bisa Nah, dipakai seperti iya. deskripsi tadi. ya, yang Oh. tidak bisa dipakai kan karena Karena nggak ada bajunya. Kayak gitu. Selebihnya 80-90% Sama. sama. Itu aja. Dan kalau di tempat saya sih memang ada dua-dua, kelasnya ada dua-dua, ada kelas gi, ada kelas nogi. Nah, mengenai batasan umur. Ya. Mulai berapa sih? Kan mengingat kita ini kan, saya dengar dari Pak Arifin dan Pak Rudi tadi. Kan ini ada kunci-kuncian persendian dan sebagainya. Ada batasan mulai umur berapa sih bisa? Karena anak kecil itu kan mungkin secara kontrol itu kan dia terlalu ya bagus seperti kita. dan dia juga dewasa. menyerap apa yang masuk. Iya. Jadi batasan umur untuk mulai belajar BJJ ini kira-kira umur berapa Pak? Kalau kita ngomong di luar negeri nih, kalau di luar negeri sih BJJ itu bisa mulai anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah ada kelas 3 tahun? Ya. Cuma kalau di Indonesia kayaknya di atas itu. Kalau di tempat saya paling kecil 5-6 tahun. 5-6 tahun udah bisa ikut. 5-6 tahun. Kenapa 5-6 tahun itu anak biasanya sudah masuk TK. Itu at least paling enggak kita ngajak ngomongin itu sudah bisa. Oke. Ngomongin sudah bisa. Iya. Disiplinnya paling enggak di kelas enggak nangis, enggak gini, mereka diajak ngomong enak udah bisa. Oke. Itu. So mulai umur 5 umur 6 udah bisa mulai start. Sampai kalau diomong terus lanjutnya sampai ke atas, Nggak ada sebetulnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan sih. Cuma memang nanti ada penyesuaian. Kalau misalkan orang yang sudah ikut
umurnya saya mulai ikut nih, umur saya udah 50-60 tahun, boleh nggak ikut? Boleh. Waktu drilling as usual ikut drilling aja, tapi waktu sparring, nah nanti waktu sparring pilih-pilih lawan. Iya, basically seperti itu. Dan kebetulan saya kan juga punya anak umur 6 tahun. Jadi anaknya umur 6 tahun. Ya sama-sama udah mulai latihan. Nah, cuma ini balik lagi, anak kecil kan menyerap, kalau menyerap apa yang kita ajarkan. Nah, ayah Rudi juga menyerap apa yang diajarkan. Cuma waktu anak saya kondisinya dia belum bisa mempraktekkan mana yang benar mana yang enggak. Jadi latihan seneng-seneng, pulang latihan ada kukunya main, kukunya main diserang. Nah, kebetulan anaknya Rudi tahu batasannya. Nah, sebenarnya kita mesti ngomongin ke anak kecil ini, kita harus banyak-banyak ngomongin. Edukasi. Kita belajar ini buat apa? Jangan sampai kita maunya kan anak kecil ini belajar supaya nggak jadi bully. Supaya nggak dibully. Nah, cuman kalau kebablas anak kita jadi bulinya, anak kita jadi bully. Nah, ini bahaya juga. Kita mesti ngomongin lah. Kita sering-sering ngomong. Harus sering-sering ngomong. Terus kalau saya ngajar anak kecil, nah, memang kuncian yang terutama kuncian leher. Jadi saya nggak pernah ngajarkan kuncian leher untuk kelas anak-anak. Kuncian persendian ada, tapi itu pun dengan limitasi-limitasinya banyak. Tapi ada kuncian persendian itu ada. Tapi yang fatal ya kuncian leher itu sama sekali enggak. Saya ajarkan itu nanti. Karena ya itu tadi anak kecil kadang-kadang dia merasa just for fun, tapi kan ketemunya bisa jadi nggak fun gitu nanti kan. Bisa jadi masalah. Jadi nggak fun itu bahaya. Gitu. Jadi harus juga menyerap juga ya, Bud ya. Jadi tipe anak ini kan beda-beda. Iya, harus. Jadi kita anak ini dia kontrolnya bisa dikontrol dengan berapa kali latihan kan, interaksi bisa tahu sifat anaknya. Jadi kalau memang anak ini batasannya belum bisa mengontrol, ya lebih baik jangan ikut kelas dulu ya, Bud ya. Atau dilihat sambil jalan kelas kita, ya intinya semakin dia ikut, kalau dia ikut sebetulnya lama-lama dia juga tahu, karena kita sering ngomongin di kelas kita sangat amat sering ngomongin gini, harus careful sama teman, nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Jadi dia anak itu kadang dia semakin sering diomongin dia juga paham, lama-lama lebih paham limitnya gini deh, karena memang harus diingatkan ya, atau untuk self defense kadang-kadang dengan ngomongin kamu nggak perlu kunci, kamu cuma ambil di posisi di top position, kamu mau buat lawan udah kamu kontrol aja, kamu stay di atas, kamu dudukin dia, kamu dudukin aja dia udah setengah mati di bawah. Terus gimana ya udah kamu gitu aja, dia nggak bisa mukul kok, yang di bawah itu mau mukul juga nggak bisa, dia mau berdiri nggak bisa berdiri. Ya udah stay di situ aja, kontrol top position, good, udah. Nggak perlu sampai di choke, sampai di itu basically kalau untuk anak sih lebih ngajarnya ke sana saya, sampai di positionnya good, ya udah. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin orang awam seperti saya ini sering ditanyakan. Ini kan kita ngomong soal bela diri. Actually BJJ ini works on street nggak sih? Kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat tinju, kita lihat kebanyakan orang startnya from standing, kebanyakan main fist, tangan, pukul nih, atau tendang. Sementara BJJ ini kan kebanyakan dia main di ground. Jadi kadang-kadang orang awam seperti saya ini sering berpikir, apakah BJJ ini works on street nggak sih Pak untuk sebagai bela diri? Iya. Silakan. Jadi ini kalau kita ngomong BJJ sekarang, BJJ ini sekarang lagi mulai berkembang di Indonesia. Soalannya secara BJJ secara bela diri, nah ini di Indonesia ini soalnya kembangnya mulai dua. Tadi BJJ ini karena dia sekarang mulai populer, banyak yang mengembangkan ngomong BJJ, tapi kadang-kadang ada sebagian kelas di Indonesia, terutama di Indonesia, di luar negeri juga sama kasusnya. Ada yang tidak mengajarkan BJJ sebagai bela diri. Karena BJJ kita poinnya di mana?
banyak orang sekarang ini mengajarkan bela BJJ as a sport. Oke. Dan ini sangat menarik memang. BJJ ini buat sport sangat menarik sekali dalam artian bisa menarik dan fun lah. Balik lagi kayak tadi, kayak catur. Fun, very fun. BJJ as a sport itu very fun. Tetapi tidak semua kelas BJJ itu mengajarkan BJJ sebagai bela diri. Dalam artian gimana? Contoh, kalau saya sebagai sport, as a sport, saya bisa mulai BJJ start, saya mau duduk pun juga fine. Oke, saya bisa mulai dari duduk, fine. Tetapi kalau saya ini fight, ini Pak Iwan melawan saya, misalnya kan, melawan saya, terus saya duduk di sini diapain, Pak? Tendang lah, tendang ya, lempar kursi kayak gitu. So itu nggak relevan jadinya. Saya harus memikirkan gimana, saya harus mulai mikir tangan saya boleh nggak di sini? Oh, di sini saya harus fence, saya harus clinch. Oke. Nah, terus terang tidak semua mengajarkan seperti itu misalkan. Atau misalkan saya posisi-posisi misalkan apa? Tidak pernah, kadang-kadang tidak atau tidak pernah memikirkan kalau misalkan ini posisi apa, ini lawan kalau lagi nggak ngapa-ngapain, ini lawan ini bisa mukul loh. Lawan ini bisa mukul nih, kalau saya orang awam nih nggak ngerti apa-apa sampai di bawah, misalnya di bawah loh, sekarang pasti mukul, pasti dihabisin gitulah. Ya kan? Nah, itu kalau hal-hal itu nggak pernah dilatih atau nggak pernah diajarin, jadinya BJJ ini agak ruwet kalau buat self defense kadang-kadang. Saya tidak menunjuk gimana, cuman itu realitanya kadang-kadang seperti itu jadinya. Kenapa ya? Karena tidak komplit aja kadang-kadang. Nah, kalau kita ngomong BJJ as a self defense, kita harus belajar. Karena kan di tempatnya Prof Niko ya, tempatnya Prof Niko ini dia maunya BJJ itu ayo dikembalikan jadi martial art. Istilahnya bukan berarti nggak boleh buat kompetisi, boleh, cuman tetap mindsetnya kita adalah kita harus ingat bahwa ini lawan, ini bisa mukul, bisa nendang, meskipun dia udah di bawah pun dia juga masih nekat, artinya dia bisa mukul, bisa sembarang. Jadi kita harus aware, adapt itu. Makanya kalau kita sudah latihannya dengan mindset seperti itu, otomatis as a self defense, BJJ ini very good. Karena saya dari awal sudah punya mindset nih, ini orang ini kalau tangannya saya biarin nganggul, dia bisa mukul nih. Atau apa, kita karena saya punya mindset martial art mindset istilahnya seperti itu. Ini kalau itu sih ngajarin kita gitu. Jadi as a sport tetap aja, tinggal di minus yang poin tadi, minus maksudnya nggak mukul kan, berarti kan as a sport. Tapi kalau kita mau as a self defense, ada sesuatu yang ditambahkan di sini. Betul. Kalau di tempat kita, terutama di kelas fundamental biasanya. Saya punya kelas namanya kelas fundamental. Kelas fundamental basic. Itu basic. Asumsinya di kelas fundamental adalah lawan bisa mukul. Kalau di kelas fundamental, terutama justru yang buat basic, basicnya adalah lawan bisa mukul. Tapi kalau mau buat sport, tinggal mukulnya dihilangin beres. Ini kalau dari pandangan saya ya, kita ngomong bela diri sama orang non bela diri. Jadi yang pernah latihan bela diri sama yang nggak pernah latihan bela diri. Itu secara naluri. Kalau namanya striking, orang nggak perlu dilatih bisa mukul. Nah saja pukulannya itu akurasi enggak, kenceng enggak, tepat enggak. Tapi secara natural, orang nggak pernah latihan bela diri. Kalau dia kepepet, bisa mukul. Ya, itu naturalnya manusia. Nah, tapi kalau kita ground, nah itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Paling juga cuma jatuh di bawah, habis itu berdiri lagi. Nah, kalau kita benar-benar ngomong real fight di jalan, apalagi lebih kalau 1 lawan 1 ya, 1 lawan 1, benar-benar fight, nggak ada batasan, nggak ada yang misah, nggak ada yang nengahin. Contoh lah apesnya ketemu kasus seperti itu, pasti ada salah satu yang di bawah. Anything could happen ya? Iya, antara kita yang di bawah atau musuh kita yang di bawah. Nah, dari situ poinnya Brazilian Jiu-Jitsu itu worknya di sana. Contoh lah apes lah kita kena, lagi jatuh. Tapi dari latihan Brazilian Jiu-Jitsu, posisi yang bawah itu belum tentu posisi buruk. Belum tentu buruk.
malah banyak kuncian dari posisi bawah juga. Jadi kita udah di bawah pun masih bisa attack. Nah, dari tempat kita latihan di Sinergi juga ya, kayak contoh hal simpel aja, kita jatuh, kita berdiri itu nggak boleh berdiri langsung, ada teknik dasarnya. Nah, karena kan kadang musuh jatuh, reaksi lawan kan pasti ngejar, pasti nambahin pukul atau nah itu ada teknik sendiri dan basic banget, dan itu efektif banget. Jadi istilahnya benar-benar self awareness. Jadi itu yang kita dapat di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi bukan hanya kuncian aja, juga ada tambahan juga basic self defense lah. Contoh kita kayak misalnya ditodong orang atau dicekik dari belakang apa, itu kan naturalnya orang nggak ikut bela diri aja pasti nyekap dari belakang kan bisa ya. Nah itu ada basicnya cara kita escape, bahkan membalikan posisi. Mau yang nyekik badannya lebih gede 2 kali lipat, itu ada tekniknya. Dan itu sangat works sekali. Nah ini kalau orang-orang ini pada netizen pada tanya, kalau mau join itu gimana sih? Mau join di Saka, orang-orang yang tertarik untuk belajar BJJ ini. Bisa lihat di sosial media, ada di Instagram, di Saka BJJ Academy, Saka BJJ Academy. Facebook juga ada ya. Di Facebook juga ada Saka BJJ Academy, atau mau di website kita juga ada www.sakabjjacademy.com, atau ya di situ lah. Itu paling enak. Di situ komplit ada alamat, ada nomor kontak. Ada semua. Nah, terima kasih banyak kalau buat waktunya Pak Rudi dan Pak Arifin. Menarik sekali bicara soal BJJ ini. Untuk narasumber berikutnya, kita kedatangan tamu dari salah satu klub lari yang cukup unik, namanya Kulineran. So, untuk tidak ketinggalan, follow dan subscribe di YouTube channel kita.